ねえ姫様、死んで。 Halo kocokku dan alur di sini, dan ini alur cerita anime Kijin Gentao Show. Namun sebelum video dimulai, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sudah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Tahun pertama tempo 1830, seorang anak bernama Jinta sering melihat kekerasan ayahnya kepada adiknya bernama Shizune. Ayahnya yang begitu pada Shizune karena Shizune adalah manusia setengah iblis. Tak ingin melihat adiknya diperlakukan begitu terus, Jinta yang menyayangi adiknya membawa Shizune melarikan diri dari rumah. Di derasnya hujan malam, mereka berjalan hingga menemukan tempat untuk berteduh. Namun mereka kedinginan karena baju yang basah. Hingga tak lama muncul seorang pria bernama Motoharu. Dirinya yang menemukan mereka, membawa mereka ke rumahnya yang berada di sebuah desa bernama Kadono. Di rumah, Motoharu tinggal bersama anaknya yang bernama Shirayuki. Kehadiran Jinta dan Shizune disambut hangat oleh mereka. Motoharu selalu membawa katana bukan karena dirinya seorang samurai, melainkan dirinya merupakan seorang penjaga atau pelindung Miko. Miko sendiri adalah istilah dalam agama Shinto di Jepang yang merujuk pada pendeta muda atau gadis kuil, yang mana ibu Shirayuki merupakan Itsukihime. Itsukihime sendiri adalah Miko yang melayani dewa api, di mana Shirayuki tak pernah berjumpa dengan ibunya selama bertahun-tahun karena yang boleh bertemu dengan ibunya hanyalah kepala desa dan ayahnya yang merupakan seorang penjaga Miko, karena Itsukihime tidak boleh bergaul dengan orang biasa untuk menjaga kesuciannya. Di mana Shirayuki juga ingin menjadi seperti ibunya yang melindungi desa Kadono dari para iblis. Tapi jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Namun demi bisa bertemu, Jinta akan menjadi penjaga Miko seperti ayahnya. Dengan menjadi penjaga Miko, Jinta dapat menemui Shirayuki. Demi menepati ucapannya, Jinta berlatih dengan sangat giat. Tak terasa kini mereka telah tumbuh dewasa. Kini Shirayuki telah menjadi Itsukihime dan Jinta telah menjadi penjaga Miko. Di sebuah kuil, Shirayuki memuji kerja keras Jinta yang telah membasmi iblis dengan gagahnya. Dengan adanya iblis di desa mereka, kemungkinan mengincar Miko. Iblis memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun. Menurut legenda, jika iblis memakan hati segar seorang Miko, akan memberikan keabadian bagi mereka, di mana Itsukihime sebelumnya atau ibu Shirayuki telah dilahap oleh iblis. Namun mereka hanya bisa menyegel iblis itu dengan Motoharu berkorban nyawa dalam penyegelannya. Insiden ini mungkin berkaitan dengan Yarai, sebuah pedang berharga yang telah diwarisi turun-temurun ke Itsukihime, di mana pedang itu sangat berharga bagi iblis karena Yarai adalah pedang roh yang tahan karat hingga ribuan tahun. Dengan kata lain, iblis menginginkan kekuatan pedang itu. Miko yang sekarang sedikit spesial karena memiliki dua penjaga Miko, yaitu Jinta dan Kiyomasa. Ketika semua orang telah pergi, keadaan kembali seperti dulu, bicara dengan non-formal antara Jinta dan Shirayuki. Shirayuki memberitahu Jinta kalau adiknya juga ada di kuil itu, di mana terlihat Shizune tidak ada perubahan setelah bertahun-tahun, yang padahal Jinta dan Shirayuki telah dewasa. Kedatangan Shizune hanya untuk bertemu dengan Jinta karena mereka telah lama tak berjumpa. Yang tak lama, kepala desa datang ingin berbicara penting pada Itsukihime yang tak ingin didengar oleh Jinta. Sementara itu di suatu tempat, terdapat dua iblis yang mengincar seseorang yang ternyata adalah Shizune. Demi menghabiskan waktu bersama Jinta, Shirayuki menyelinap keluar kuil, di mana dia ingin bersama Jinta seharian pergi keluar. Namun sebelum pergi, mereka makan bersama setelah sekian lama tak bisa bersama. Hal ini membuat Shizune begitu senang. Namun di saat mereka pergi, terlihat Shizune tak begitu senang. Seharian mereka berjalan-jalan menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Shirayuki mengungkapkan perasaannya kepada Jinta, namun dirinya tidak bisa bersamanya karena Shirayuki akan menikah dengan Kiyomasa yang merupakan darah asli desa Kadono, di mana kedatangan kepala desa tempo hari untuk membicarakan hal itu. Yang mana iblis mengincar dirinya, Shirayuki harus melahirkan penerus sebelum mengulangi nasib seperti pendahulunya. Shirayuki berpikir untuk kabur bersama Jinta, tapi dia yakin Jinta tak ingin melakukan hal itu, di mana Jinta akan terus mendukung apapun jalan yang dipilih oleh Shirayuki, karena sejak awal dia berlatih dengan keras untuk melindungi tekadnya yang ingin menjadi Itsukihime. Bukan berarti Jinta tak menyukainya, namun memilih jalan bersama Shirayuki juga sebuah kehormatan baginya.
Yang keesokan harinya di kuil, Shirayuki memberi tugas pada Jinta untuk membasmi 2 iblis yang terlihat di hutan tabu. Saat berjalan keluar, dirinya dicegat oleh Kiyomasa dan bertanya tentang pernikahan yang akan mereka jalani, di mana dia tahu kalau mereka sama-sama mencintai. Terlihat juga sepertinya Kiyomasa tak menginginkan pernikahan tersebut. Namun Jinta telah bertekad mendukung keputusan Shirayuki. Melanjutkan perjalanan di mana tiba-tiba Jinta diserang oleh iblis. Namun dia telah menyadarinya dan berhasil menghindar. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Sementara itu iblis yang mendatangi Shizune, dirinya telah tahu kalau Shizune adalah iblis. Dia juga tahu kalau dirinya yang terus berusaha menjadi manusia itu karena demi kakaknya. Tentu saja kalau membahas tentang kakaknya, Shizune begitu senang. Namun sang iblis mengatakan jika kakaknya telah disakiti oleh seseorang, yang mana sang iblis meminta Shizune untuk ikut bersamanya dan meminta Shizune meminjamkan kekuatannya. Tentu saja Shizune tak mempercayai iblis tersebut. Namun dengan kekuatan sang iblis yaitu meramal, sang iblis membuat Shizune melihat masa depan, di mana dia melihat Shirayuki berhubungan dengan laki-laki lain yang membuat Shizune tak menyangka hal tersebut. Untuk memastikan hal itu benar akan terjadi, sang iblis meminta Shizune untuk ikut dengannya kembali pada Jinta yang masih bertarung. Namun seharusnya sang iblis berjumlah 2, yang mana iblis itu berkata kalau yang satu berada di desa. Iblis itu memiliki kekuatan asimilasi, di mana kekuatan iblis yang pernah dia makan yaitu perkasaan dapat memperkuat dirinya. Dengan kekuatan itu, sang iblis dapat memutuskan pedang serta tangan Jinta. Namun Jinta masih dapat melawan hingga dapat menusuk dan menumbangkan iblis itu. Saat-saat terakhir, sang iblis berkata kalau saat ini temannya yang memiliki kekuatan meramal telah meramalkan jauh ke masa depan sekitar 170 tahun dari sekarang, di mana raja yang menguasai gerombolan iblis yaitu Dewa Iblis akan mendiami desa Kadono. Kedatangan mereka di sana karena mereka tahu kalau Dewa Iblis berada di desa Kadono. Mendengar itu Jinta pun menyadari kalau maksud sang iblis adalah adiknya. Kemudian si iblis memberikan lengan pada Jinta untuk hadiah perpisahan mereka, hingga akhirnya sang iblis lenyap dan Jinta pun terpingsan. Setelah beberapa saat dirinya terbangun dan terkejut, ternyata dirinya masih hidup dan tangannya pulih kembali. Mengingat perkataan iblis tadi, Jinta pun bergegas menuju desa. Sementara itu Kiyomasa berkata kenapa Shirayuki mau dengannya, yang padahal ia mencintai Jinta. Namun dirinya telah memilih jalan itu demi desa Kadono, di mana Shirayuki memulai untuk melakukan hubungan, namun diciduk oleh sang iblis dan Shizune. Di mana Shizune sangat terkejut karena dirinya mempertahankan bentuk tubuhnya demi merestui hubungan mereka. Dia yang mengalah dan mencoba mengikhlaskan kakaknya untuk Shirayuki, di mana ternyata Shizune menyayangi Jinta bukan sebagai kakak beradik, melainkan menyayangi secara pribadi. Shizune sangat kecewa dengannya. Shirayuki yang mencoba menjelaskan tak ingin didengar olehnya, di mana sang iblis juga memprovokasi Shizune hingga akhirnya Shizune membangkitkan kekuatan iblisnya. Hime-sama, shinde? Kiyomasa yang mencoba melindungi dihalangi oleh sang iblis. Dia juga berkata kalau Shizune membunuh Shirayuki, dirinya pasti akan dipuji oleh kakaknya. Lalu sang iblis pergi dengan membawa Kiyomasa agar tak mengganggu mereka. Sementara itu Jinta yang melihat desa telah diselimuti kobaran api, dirinya bergegas ke kuil dan hingga sampai pada mereka. Shirayuki yang berlari pada Jinta mencari perlindungan, namun sayangnya Shirayuki harus tewas ditebas oleh Shizune, di mana Shizune begitu senang ketika membunuh Shirayuki. Jinta yang belum sadar kalau iblis itu adalah adiknya, dirinya pun menyerang, namun dapat dihindari oleh Shizune. Setelah menyadari bahwa iblis itu adalah adiknya, dia pun bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Shizune dengan senangnya menceritakan kalau dirinya berhasil membunuh orang yang mengkhianati kakaknya. Dengan matinya Shirayuki, kakaknya tak akan pernah melihat pernikahan mereka yang dapat menyakitinya. Lalu dengan gampangnya Shizune mengajak Jinta pulang karena dirinya lelah.
setelah menginjak-injak penduduk Kadono yang telah membesarkan mereka, bahkan membunuh Shirayuki yang telah merawat mereka seperti saudara. Dengan gampangnya Shizune berkata seperti itu. Lalu Jinta menyerang lagi hingga pedangnya patah, di mana dia tak menyangka adiknya yang imut dulu sudah tak ada lagi. Dengan kemarahan yang menjadi-jadi, Jinta membangkitkan kekuatan iblis yang telah diberikan dan mengubahnya menjadi iblis itu sendiri. Shizune yang begitu selalu berpikir bahwa kakaknya akan selalu berpihak dengannya. Namun sekarang dia tidak membutuhkannya lagi dan tidak akan mempercayai siapapun lagi. Lalu menyerang Jinta hingga dapat menusuknya. そうならいい。 Namun Jinta menahannya dan memukul adiknya untuk pertama kalinya. Yang padahal dulu Jinta tak pernah ada niatan untuk memukul adik tersayangnya. Di saat akan membunuh Shizune, iblis tadi datang menyelamatkannya dan menyuruhnya lari. Dia mengorbankan nyawanya demi kebangkitan dewa iblis dan demi menyelesaikan misinya. Sebelum pergi, Shizune berkata kalau dia akan menghancurkan semua yang ada di dunia ini. Manusia, negara, dan semuanya akan dia hancurkan. Mau berapa lama pun, dia akan kembali menemui Jinta lagi. Sang iblis membangkitkan dewa iblis demi melindungi kaumnya, di mana dia telah melihat masa depan yang mana para iblis akan menjadi makhluk yang hanya ada dalam dongeng kuno. Kemudian sang iblis pun sirna. Kini Jinta hanya dapat meratapi mayat Shirayuki, di mana dia hanya dapat menyesal karena tak dapat melindungi Shirayuki. Keesokan harinya, di rumah Jinta hanya dapat mengenang masa lalu yang bahagia di rumah itu, berbicara kepada kepala desa, di mana Jinta berniat pergi meninggalkan desa untuk melatih dirinya demi meningkatkan kemampuannya. Dia harus lebih kuat untuk menghadapi ancaman dari adiknya, hingga dia dapat melindungi negeri ini. Walaupun Shizune adalah keluarganya, namun dia sangat ingin membunuhnya dan membencinya, tapi dia juga ingin mencari cara agar tidak membunuhnya. Demi membekali Jinta, kepala desa memberikan Yarai kepada Jinta. Karena Jinta telah mewarisi pedang itu, kini Jinta mewarisi nama malam dan berganti nama sebagai Jinya. Pedang itu diberikan karena garis keturunan Ishikehime telah terputus, jadi lebih pantas jika Jinya yang menggunakannya. Pak Kades juga meminta maaf karena dirinya tak tahu kalau Jinya dan Shirayuki saling mencintai, di mana Kiyomasa juga mencintai Shirayuki, di mana dia menggunakan masa depan Kadono sebagai alasan perjodohan. Namun Jinya tak mempermasalahkan itu, lalu dirinya pergi dari desa dan mulai mengembara. Di sebuah desa, kini Jinya berada di rumah seorang pria bernama Juzo untuk memenuhi permintaannya, di mana Juzo meminta Jinya untuk membasmi iblis yang mengincar putri angkatnya yang bernama Natsu. Diceritakan kalau putri angkat Juzo ini sangat berharga baginya. Namun setiap malam, Natsu selalu didatangi iblis yang berkata kembalikan putriku, yang mana iblis itu nampaknya berpikir kalau Natsu adalah putrinya. Namun Natsu sendiri dengan arogannya tidak membutuhkan pengawalan dari Jinya dan menyuruhnya untuk pulang. Karena itu Senji yang menjaga Natsu ketika malam. Hingga tak lama iblis yang dimaksud pun muncul. Iblis itu terus berteriak kembalikan putriku. Melihat itu membuat Senji ketakutan. Namun Jinya datang membasmi iblis tersebut. Tapi iblis itu tidak mati, dimana jika iblis mati akan mengeluarkan uap putih. Iblis itu akan kembali lagi berbicara pada Senji, yang mana Jinya kepikiran dengan perkataan iblis tentang kembalikan putriku. Senji bercerita kalau orang tua kandung Natsu yang telah lama mati merupakan kerabat besar Juzo. Istri Juzo terbunuh oleh iblis dan putranya tak pernah kembali setelah kabur dari rumahnya. Bagi Juzo, iblis adalah musuh yang merenggut keluarganya. Jadi jika benar Natsu adalah anak iblis, tak mungkin Juzo merawatnya. Sementara itu Natsu bertanya kepada ayahnya, kenapa mempekerjakan Jinya, di mana dia mempekerjakannya karena ada rumor mengatakan tentang pria yang dapat membasmi iblis hanya dengan pedang.
dan bisa melawan iblis manapun. Dan Jinnya lah orang yang dirumorkan itu. Tentu saja dia adalah pengawal yang sempurna untuk Natsu. Natsu yang mengetahui fakta bahwa dirinya bukan anak kandung Juzo juga gara-gara omongan ibu-ibu Rumpi yang mengatakan kalau istri Juzo terbunuh oleh iblis dan putranya dibawa kabur oleh iblis betina. Juzo yang tidak mengadopsi anak laki-laki masih berpikir kalau putranya akan kembali suatu saat nanti. Kemudian malam hari pun tiba. Kini Senji dan Jinnya menjaga Natsu. Di situ Jinnya menyampaikan kalau iblis itu bukan orang tua Natsu. Walaupun iblis itu mengatakan kembalikan putrinya, Jinnya bisa yakin hal itu karena dirinya mengenali iblis tersebut. Jinnya juga menjelaskan di mana cara kelahiran iblis itu ada banyak. Memang beberapa iblis ada keturunan iblis yang berpasangan dengan iblis lain, tapi ada juga beberapa yang terlahir setelah mempermainkan manusia. Beberapa ada juga yang tercipta dari ketiadaan, di mana ada kekuatan pikiran dari seseorang. Jika makin gelap, maka iblisnya semakin kuat. Emosi yang terpendam dalam waktu lama perlahan akan terakumulasi dan akhirnya terwujud. Dengan kata lain, iblis yang lahir dari ketiadaan adalah emosi yang terbentuk jadi darah dan daging. Lalu ketika sang iblis muncul, Jinnya langsung mengunci pergerakannya, di mana jika Jinnya membunuhnya, iblis itu akan muncul kembali. Itu bisa terjadi karena iblis itu adalah perwujudan emosi batin Natsu. Dia menjawab harapannya lalu membuat keributan agar ayah tersayangnya memperhatikannya, di mana Natsu ingin Juzo mencemaskan dirinya seperti keluarga sungguhan. Hingga akhirnya Natsu mengerti di mana dirinya yang tidak mempercayai cinta seseorang berpikir jika dirinya diserang iblis, ayahnya akan lebih peduli padanya seperti keluarga sungguhan. Untuk menghilangkan iblis itu, Natsu hanya perlu meminta jinnya untuk membunuhnya. Di mana Senji juga yakin kalau Juzo sangat menyayangi Natsu layaknya seorang ayah kandung. Dengan meyakinkan hal itu, Natsu pun meminta jinnya untuk membunuh iblis tersebut. Dan kini iblis itu telah lenyap. Namun di saat semua telah tertidur, sang iblis belum benar-benar lenyap, yang mana iblis itu muncul kembali. Melihat hal ini, Jinnya yakin kalau masih ada satu lagi wanita di desa yang berpotensi menjadi iblis. Karena ada satu lagi perasaan yang tercampur selain perasaan Natsu. Dengan kata lain, putri iblis itu adalah anak yang lahir dari istri Juzo, yaitu Shizune. Keesokan harinya Jinnya berpamitan kepada mereka, di mana Jinnya akan meninggalkan desa untuk melanjutkan mengembara. Setelah Jinnya pergi, Senji heran kenapa Juzo sangat menghormati Jinnya, di mana ternyata sejak awal Juzo menyadari kalau Jinnya adalah Jinta yang merupakan anaknya. Baka o kiku na. Kou mimachigaeru oya ga iru mono ka? Hai? Saat mampir di sebuah kedai sabo, pemilik kedai bercerita kalau ada sebuah insiden pembunuhan berantai yang katanya dilakukan oleh iblis. Namun para korban tak ada luka tusuk di tubuh mereka, tapi sebaliknya kondisi mereka mengerikan seolah-olah dicabik-cabik oleh hewan buas. Namun jumlah mayatnya tidak cocok karena jumlah orang yang hilang di area itu tidak cocok dengan jumlah mayat yang ditemukan. Banyak yang bilang bahwa mereka diculik atau dibawa pergi, di mana insiden itu terjadi di sekitar jembatan Edo. Mendengar cerita itu, di malam harinya Jinnya mendatangi tempat tersebut. Namun setelah lama menunggu dan berharap iblis itu akan muncul, tapi iblis itu takkan muncul semudah itu. Kemudian saat akan meninggalkan tempat itu, Jinnya mendengar jeritan seorang wanita yang membuatnya bergegas menuju suara tersebut. Setelah sampai, ditemukan sudah ada 3 mayat yang terpotong-potong. Namun Jinnya tak melihat satupun iblis di sana. Melihat dari luka korban, persis seperti apa yang dikatakan pemilik kedai. Kalau luka tersebut seperti sebuah cakaran hewan buas yang besar. Yang membuat Jinnya bingung adalah teriakan yang didengarnya suara wanita, tapi tidak terdapat wanita di sana. Kemudian tiba-tiba ada yang menyerang Jinnya. Dengan insting bertarungnya, Jinnya dapat menangkis, di mana yang menyerang Jinnya tak terlihat sama sekali, hingga serangan berikutnya dapat melukai Jinnya.
Kekuatan iblis itu dapat membuatnya menjadi transparan. Karena tidak ada siapapun di sana, Jinnya menggunakan kekuatan iblisnya untuk melukai iblis itu, yang membuatnya terluka. Iblis itu bernama Mosuke. Dia meminta ampun pada Jinnya saat akan diserang. 安心して消えるがいい。 Dia mengaku tak ingin melawannya. Dia yang menunjukkan dirinya dan menyerang Jinnya, mengira kalau Jinnya adalah si pembunuh berantai, di mana Jinnya berbau iblis. Namun Jinnya yang sempat memanggilnya sebagai pembunuh berantai membuatnya yakin kalau Jinnya bukanlah si pembunuh berantai. Untuk membicarakan kejadian ini, mereka pun berpindah tempat. Mosuke ini hanyalah rakyat jelata yang tinggal di sana. Dia juga telah hidup selama 100 tahun. Mosuke juga termasuk iblis tingkat tinggi, namun dirinya lemah. Dia juga bukan pelaku di balik insiden pembunuh berantai. Dia yang awalnya menganggap Jinnya sebagai si pembunuh berantai dan menyerangnya tanpa ragu karena dendam pribadinya kepada si pembunuh berantai. Dia yang juga mendengar jeritan wanita tak menemukan wanita tersebut saat berada di sana, di mana semua korban si pembunuh berantai adalah pria dan para wanita diculik olehnya. Mosuke yang begitu yakin akan hal ini karena istrinya juga diculik olehnya. Istrinya yang ditemukan di sungai setelah sebulan menghilang memiliki tanda pelecehan di tubuhnya yang diasumsikan oleh petugas pemerintah. Karena hal itu dia sangat membenci dan ingin membalas dendam istrinya kepada si pembunuh berantai. あいつを怪我し、奪ったつれひれが憎くて仕方がない。 Di mana dia mempertahankan wujud manusianya karena dia sangat mencintai istrinya yang menerimanya walaupun dia tahu kalau dia adalah iblis. Mereka pun berbagi tugas demi mencari pembunuhnya dan bertukar informasi saat menemukan sesuatu. Kemudian mereka pun bertanya kepada penduduk setempat demi mencari informasi yang berguna. Namun mereka tak mendapatkan informasi apapun dari penduduk. Namun mereka terus mencari tapi lagi-lagi tak menemukan informasi yang mereka cari. Kemudian Jinnya melihat Ofu yang merupakan anak dari pemilik kedai langganannya yang tengah sendirian. Dirinya menghampirinya dan meminta Ofu untuk pulang karena akan berbahaya jika dirinya sendirian, di mana Jinnya pun menghantarnya. Lalu di rumah Mosuke, Jinnya bercerita tentang masa lalunya yang bersama adiknya dan juga bertanya apa yang akan dilakukan Mosuke jika berhasil membalaskan dendam istrinya. Mosuke menjelaskan kalau dia akan tetap terus hidup secara damai. Dia yang juga hidup berdampingan dengan manusia bukan semata-mata karena istrinya, melainkan dia ingin hidup tanpa adanya konflik dengan manusia. Dia tak ingin mati dibunuh manusia karena membunuh manusia. Dia hanya ingin menghabiskan hari-harinya dengan damai. だから、仇を撃った後は今まで通りひっそりと暮らしていくつもりです。 Jinnya dan Mosuke masih terus mencari si pembunuh berantai. Hingga ketika seorang pria pemabuk dan wanita lewat, tiba-tiba pria itu diserang dengan sosok yang sangat cepat. Dengan sigap, Jinnya langsung bersiap, di mana akhirnya si pembunuh berantai muncul juga. Terlihat kalau sosoknya begitu mengerikan yang seperti hewan buas. Selain tubuhnya yang besar, kekuatan iblis itu juga mengerikan, di mana Jinnya yang berkali-kali menebasnya tak berpengaruh bagi sang iblis. Bahkan saat Jinnya dihempaskan oleh iblis itu, sang iblis mencoba menangkap gadis yang ada di sana. Namun Mosuke dengan kekuatannya berhasil menolong gadis tersebut. Dirasa tak mampu menangkap gadis itu, sang iblis melarikan diri dari sana. Ternyata gadis itu adalah Natsu yang dulu sempat dia tolong. Di sana juga terdapat Senji yang datang ingin menjemput Natsu. Kedatangannya ke tempat itu karena dia habis mengantarkan sesuatu ke pelanggan tetapnya. Karena masih ingin mencari iblis itu, Jinnya akan pergi dari sana. Sebelum pergi, Jinnya meminta pada mereka untuk datang ke kedai Sabo jika mereka memerlukan sesuatu darinya. Senji juga menyampaikan kalau Jinnya ingin mengejar iblis. Dirinya meminta Jinnya untuk pergi ke kuil Yanaka, yang mana kalau ada kuil terbengkalai di sana yang dulunya tempat kepala iblis tewas. Mendengar dari cerita, setiap malam terdengar suara wanita di kuil tersebut, di mana kabarnya ada iblis yang tinggal di sana. Kuil itu bernama Mizuho. Sementara itu, Mosuke masih mengejar iblis itu. Walaupun sempat kehilangan jejak, namun dirinya mendengar suara jeritan wanita yang membuatnya pergi ke suara tersebut, hingga menemukan iblis itu yang sedang membawa seorang wanita. Melihat itu mengingatkan Mosuke kepada kematian istrinya, yang membuat dirinya semakin ingin membunuh iblis tersebut. Kemudian dia terus mengejar sang iblis hingga sampailah ke kuil Mizuho, sebuah kuil yang diceritakan oleh Senji tadi. Mosuke masuk ke sana dengan menyembunyikan keberadaannya.
Ternyata wanita yang hilang dibawa oleh iblis itu dan memakannya di dalam kuil. Karena sudah terlalu ingin membalas dendam, Mosuke menyerang tanpa memikirkan apapun, yang membuat langkah kakinya terdengar oleh si iblis, hingga si iblis menyerang duluan yang menusuk perut Mosuke. Karena luka itu membuatnya tidak dapat bergerak, mungkin karena terlalu lemah atau sesama iblis, si iblis tidak memperdulikannya dan terus memakan. Saat si iblis pergi, tak lama jinnya datang dan menemukan Mosuke yang sudah sekarat. Tahu waktunya tidak akan lama, Mosuke membuat permintaan kepada jinnya. Dengan belati miliknya, Mosuke meminta jinnya membalaskan dendam istrinya dengan belati itu. Bayaran dari permintaan itu, Mosuke memberikan kekuatannya kepada jinnya yang sudah ia anggap sebagai kawan baiknya. Sebelum pergi meninggalkan dunia, Mosuke teringat masa-masa kesendiriannya yang hingga bertemu dengan Hatsu. Dari mereka mulai mencintai satu sama lain, dan sampai Mosuke diterima apa adanya saat dirinya mengaku sebagai iblis yang menjadi manusia. Hingga akhirnya Mosuke pun meninggal, yang membuat jinnya mendapatkan kekuatan Mosuke dan berjanji akan menepati permintaan itu. Dengan kekuatan Mosuke, jinnya sengaja tidak pergi dari kuil demi menunggu kedatangan si iblis, yang setelah lama menunggu, akhirnya yang ditunggu pun telah tiba, di mana iblis datang dengan korban lainnya. Yang membuat jinnya heran, walau sarangnya telah diketahui, si iblis masih datang ke tempat itu. Ternyata sebelum punya kesadaran, dirinya tak tahu kenapa dia menjadi iblis, di mana si iblis terus ingin membunuh laki-laki. Untuk tujuan itu, dia terlahir sebagai iblis. Si iblis sangat terburu-buru ingin segera kembali ke suatu tempat, namun dia sendiri tak tahu di mana tempat tersebut dan tujuannya. Dia seperti ingin menemui seseorang yang tidak diketahui olehnya. Kemudian saat asik memakan, jinnya langsung menyerang hingga memutuskan tangan si iblis. Walau jinnya tidak terlihat, si iblis masih dapat mengetahui keberadaan jinnya dari hawa keberadaannya. Kekuatan si iblis sangat kuat, hingga dengan kekuatan Mosuke saja itu tidak cukup. Jinnya harus menggunakan kekuatannya juga. Melihat sosok jinnya, si iblis menyadari kalau jinnya juga memakan sesama. Kemudian pertarungan berakhir dengan jinnya yang menebas kepala si iblis. Sebelum iblis benar-benar mati, jinnya bertanya mengenai para pria yang dibunuh dan para wanita yang diculik. Wajar kalau mayatnya tidak cocok. Namun kenapa Hatsu, istri Mosuke yang tewas, mayatnya ditemukan secara utuh, tanpa terluka dan kehilangan anggota tubuh? Jika iblis itu musuh yang dicari Mosuke, seharusnya istrinya tak akan pernah ditemukan. Kalau soal makan, jinnya sama seperti iblis yang memakan wanita. Jinnya melahap iblis dengan ketamakan, karena itu jinnya juga akan memakannya. Dengan kekuatan peningkatan kecepatan yang tajam dalam waktu singkat, yang saat diaktifkan akan membuat jinnya dapat bergerak di udara dengan menginjaknya. Tentu saja itu akan berguna baginya. Selain mendapatkan kekuatan, jinnya juga dapat melihat isi hati si iblis, di mana isi hati iblis itu memperlihatkan Hatsu yang diperkaos dua orang pria hingga Hatsu dilempar ke dalam sungai. Hatsu yang masih sadar segera ingin kembali dan ingin menemukan tubuh. Hatsu sangat terburu-buru untuk kembali menemui Mosuke. Ternyata si iblis itu adalah Hatsu yang menjadi iblis karena keinginannya untuk segera kembali pulang. Jika seandainya Mosuke tidak menemui sang iblis dengan tubuh manusianya, mungkin kini Mosuke masih hidup. Lalu karena hal itu, jinnya tidak jadi memakannya. Pada akhirnya, Mosuke terbunuh oleh istrinya sendiri. Ternyata musuh sebenarnya Mosuke adalah dua orang yang memperkaos Hatsu. Berkat ingatan dari hati Hatsu, jinnya melihat wajah dua orang itu dan pergi mencari mereka. Sementara itu, dua orang yang memperkaos Hatsu kini lagi mencari korban mereka selanjutnya, di mana mereka juga membicarakan tentang Hatsu yang menjerit-jerit memanggil Mosuke. Tak lama, jinnya muncul yang langsung membunuh mereka. Kini, jinnya telah memenuhi permintaan Mosuke. Sementara itu, suatu hari terdapat seorang samurai bernama Miura. Banyak yang mengetahui kalau seorang samurai itu kasar dan kejam. Namun berbeda dengan samurai yang ini, di mana dia disebut-sebut oleh warga sebagai samurai berhati emas karena kelembutannya dan kesopanannya, hingga tak jarang orang tak mengenal dirinya. Kini Miura seperti sedang gelisah mengkhawatirkan seseorang, hingga tak sengaja dirinya menabrak Natsu di sebuah kedai soba. Esoknya melihat Miura begitu sedih, pemilik kedai bertanya permasalahannya. Miura yakin kalau dirinya memiliki seorang saudara laki-laki, namun semua warga mengetahui bahwa Miura adalah satu-satunya pewaris keluarganya yang tidak memiliki saudara laki-laki. Namun dia yakin kalau dirinya memiliki saudara, tapi tak ada warga yang mengetahui hal tersebut. Pemilik kedai menyarankan kalau Miura meminta bantuan pada seseorang yang bisa membantunya untuk hal-hal goib seperti ini. Kemudian orang yang dimaksud pun datang, yaitu jinnya.
Namun sebelum Miura memberi penjelasan tentang kasusnya, Jinya langsung klarifikasi bahwa dengan keahliannya, dia hanya terbatas pada membunuh iblis. Jadi dia khawatir tidak dapat banyak membantu kecuali iblis yang menjadi penyebab masalahnya. Setelah mendengar itu, Miura keluar dengan hati yang murung. Melihat itu, Ofu dan ayahnya pun memohon pada Jinya untuk membantu demi mereka. Karena memiliki hutang budi, Jinya pun akan membantunya. Sementara itu, hampir setiap hari, Miura terus berusaha mencari saudaranya itu. Walaupun ibunya juga berkali-kali memberitahukan padanya kalau hanya dia satu-satunya pewaris di keluarga mereka. Namun Miura mengingat jelas bahwa dirinya mempunyai saudara laki-laki. Miura terus mencari saudaranya sampai tidak fokus pada tugasnya sebagai samurai yang melayani tuan mereka. Namun Miura akan fokus pada tugasnya jika dia telah menemukan saudaranya. Karena itu dia terus mencari kakaknya. Dia yang begitu yakin karena dia memiliki ingatan jelas bahwa dia memiliki saudara laki-laki. Kemudian Jinya datang menawarkan dirinya kalau dia akan membantu. Namun dia tak yakin kalau dia dapat menemukan saudaranya. Jadi dia meminta Miura jangan berharap lebih. Namun dengan Jinya mempercayainya saja sudah cukup membuat pikirannya tenang. Kemudian mereka berpindah tempat untuk membicarakan hal ini, di mana saudaranya bernama Nada Naga. Tapi tak ada satupun di keluarganya yang mendengar nama tersebut. Hal itu memaksanya menyimpulkan kalau hanya dia yang mengingat saudaranya. Kakaknya yang menghilang saat musim semi dimulai, yaitu akhir bulan Januari. Memang tak ada yang aneh pada saat itu. Namun Miura mengingat perkataannya tak lama sebelum itu, yang mana dia mengatakan tentang pergi menemui seorang gadis. Bahkan dia juga menemukan beberapa bunga di kamarnya. Walau tak tahu tanaman jenis apa, tapi wanginya sangat kuat, yang membuatnya menjadi aneh karena kakaknya bukan tipe orang yang menyukai bunga. Walaupun tahu akan menjadi masalah, tapi Jinya harus ke rumahnya untuk mencari petunjuk. Keesokan harinya, tanpa adanya Miura di kedai soba, mereka membicarakan permasalahan dirinya, hingga pemilik kedai memberikan kogai pada Jinya, di mana kogai itu pemberian dari Miura padanya. Namun dia rasa dia tidak membutuhkannya lagi. Dia meminta Jinya untuk menyimpankannya. Tak tahu maksudnya apa, tapi Jinya menerima dan menyimpannya untuk pemilik kedai. Setelahnya, dari ciri-ciri bunga yang dijelaskan pada Miura, Ofu yang tahu banyak tentang bunga mengatakan kalau bunga yang diceritakan adalah bunga bakung. Mengetahui itu Jinya benar-benar berharap kalau itu bukan bunga bakung. Kemudian keesokan harinya, Miura pun membawa Jinya ke rumahnya, di mana mereka disambut oleh ibu Miura, yang mana dia berterima kasih pada Jinya yang padahal Jinya belum melakukan apapun untuk mereka. Tapi dengan adanya Jinya membuat Miura ceria lagi. Sesampai di kamar Miura, dia langsung memperlihatkan bunga yang dimaksud. Ternyata itu bunga dafodil. Bunga itu dia temukan saat musim semi dan gadis yang akan Sanada temui sebelum menghilang. Kemungkinan besar gadis itu adalah iblis. Sadanaga dibawa ke tempat yang terisolasi dari dunia nyata dan bunga itu tumbuh di tempat di mana iblis itu tinggal. Kemudian mereka ke kamar Sadanaga, di mana ketika Miura membuka pintu, aroma bunga itu kembali tercium hingga tiba-tiba Miura merasa pusing. Lalu mereka diperlihatkan ke masa lalu, di mana terjadi kebakaran di seluruh kota yang mengakibatkan seorang gadis kecil harus kehilangan dua orang tuanya. Dari kejadian itu, api membakar habis seluruh kota. Bahkan setelah kebakaran, orang-orang ketakutan ketika melihat gadis itu, yang ternyata gadis tersebut telah menjadi seorang iblis. Dia ingin kembali ke taman tempat di mana dia bermain, namun sayangnya dia tidak akan bisa kembali lagi. Hingga beberapa tahun kemudian ketika dia melihat keluarga cemara, dia yang berkeinginan kembali ke masa itu, dirinya pun kembali ke masa lalu dan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Di saat terbangun, Miura dan Jinya melihat kejadian itu, yang mana mereka tidak sengaja masuk ke tempat yang berbeda di kamar Sadanaga. Kemudian Miura diperlihatkan saat Sadanaga bertemu dengan gadis itu, di mana Sada berniat tinggal bersama gadis itu. Namun gadis tidak berniat untuk tinggal bersamanya dan memintanya untuk kembali pada keluarganya. Tapi Sada tetap ingin bersamanya, bahkan meminta gadis itu untuk menganggapnya sebagai ayahnya. Walau ditolak, tapi dia memaksa akan terus bersamanya. Kemudian Miura yang melihat gadis tersebut memohon untuk mengembalikan kakaknya. Tapi Jinya berkata percuma, dirinya memintanya untuk mengembalikan Sada. Karena di dunia yang terisolasi ini, waktunya berjalan lebih cepat dari dunia nyata. Kekuatan gadis itu adalah istana mimpi, sebuah kemampuan yang dapat menciptakan kembali taman kebahagiaan yang pernah dia tinggali dan memproyeksikan kenangan dari masa itu ke dunia kecil ini. Tapi dia hanya bisa memproyeksikan secuil ingatan dari orang tuanya.
Dia tidak bisa menjebak siapapun di dunia itu selamanya, dan tidak ada siapapun lagi di dunia itu. Dia meminta maaf karena telah merebut kakaknya. Lalu gadis itu tersenyum dan kemudian mereka kembali ke dunia nyata. Di kedai soba melanjutkan pembahasan masalah ini. Setelah memeriksa arsip kota kebakaran besar Meireki itu terjadi 200 tahun lalu. Sebelum kebakaran itu, di tanah keluarga Miura seharusnya ada tempat kediaman tempat gadis itu pernah tinggal. Karena hal itu, dunia yang dia ciptakan berhubungan dengan kediaman mereka. Pada akhirnya jinnya tidak dapat membantu Miura, tapi setelah mengetahui fakta ini, itu sudah cukup baginya dan berterima kasih pada jinnya. Lalu dia pergi dari sana. Setelah dia pergi, jinnya berbicara kepada pemilik kedai bahwa ketika bertemu dengan gadis itu, dia menyebut namanya Yoma, bukan Sadanaga. Tapi bagi pemilik kedai, dia yang memanggilnya begitu mungkin karena Sada mengakuinya sebagai keluarga. Singkatnya, jinnya yang mengetahui banyak kejanggalan pada pemilik kedai yang mengetahui banyak hal tentang keluarga Miura, termasuk memiliki kogai keluarga Miura. Jinnya menyebutkan kalau pemilik kedai adalah Sada naga itu. Dirasa tidak bisa mengelak, dia pun mengaku. Jinnya menyadarinya sejak semua masalah ini berakhir. Tapi sejak awal dia sudah curiga. Sada tak ingin Miura mengetahui hal ini, karena tanpanya dia juga akan bahagia. Pada akhirnya Sada hanya menyimpan apa yang paling dia lindungi. Sada mengaku bahwa alasan dia ingin menjadi ayah dari gadis itu karena dia tidak tahan melihatnya sendirian. Jadi dia putuskan untuk bersamanya. Bahkan dia juga tahu kalau jinnya seorang iblis. Mengetahui itu jinnya cukup terkejut. Sada bisa tahu karena dia telah hidup bersama iblis selama 20 tahun. Jadi dia bisa tahu dengan melihat aura milik jinnya. Jinnya pun tidak dapat mengelak. Dia juga bertanya tentang kabar gadis itu. Tapi ternyata gadis itu berada di sampingnya, yaitu Ofu. Dialah gadis iblis berumur 200 tahun. Bahkan dia menyebut jinnya masih anak-anak jika dilihat dari jinnya yang masih beberapa tahun jadi iblis. Tentu dia tidak dapat mengelak perkataan Ofu. 2 tahun telah berlalu, kini jinnya diminta oleh seorang wanita memburu iblis yang telah banyak membunuh pria. Setelah membunuh iblis tersebut, Yotaka berkata jika wanita itu sebelumnya merupakan seorang pelacur rendahan yang terkena penyakit sifilis karena berhubungan badan dengan pria setiap hari. Karena itu dia dibuang hingga menjadi iblis demi membalas dendam. Kemudian Yotaka juga memberi informasi pada seorang pria tentang jasa jinnya, hingga dia mendapatkan uang dari membasmi iblis yang mengganggu pria itu. Tentu informasi itu tidaklah gratis. Yotaka juga memberi jinnya info lainnya, bahwa dia mendengar ada seorang pria yang ahli membantai iblis muncul baru-baru ini. Namun dia Om Yojin yang bisa mengendalikan Shinigami, seperti dapat mengendalikan hewan untuk memburu iblis. Keesokan harinya, saat mampir di kedai Sada, mereka terlihat panik yang mana ternyata terjadi keanehan pada Natsu, di mana ketika Natsu melihat jinnya, dirinya langsung memeluknya dan berkata bahwa akhirnya dia menemukan kakaknya kembali. Setelah lama terpisah, tentu hal itu membuat mereka kebingungan. Natsu yang menjadi aneh setelah memakai sebuah kanzashi yang baru dia beli kemarin. Ternyata tempo hari Natsu dan Ofu mampir ke sebuah festival, di mana di sana Ofu bertemu dengan pedagang aksesoris kenalannya yang bernama Akitsu Somegoro. Mengetahui nama tersebut membuat Natsu tidak percaya, karena Akitsu Somegoro merupakan pengrajin logam terbaik yang sudah lama meninggal. Namun pria itu meminta Natsu untuk tidak memperdulikan nama tersebut. Akitsu menawarkan sebuah gantungan burung pipit Netsuke yang membuat Natsu tertarik hingga membelinya. Sebagai bonus, Akitsu juga memberikan sebuah kanzashi pada Natsu, hingga Natsu terkejut karena benda itu adalah benda asli milik Akitsu Somegoro. Setelahnya mereka kembali ke kedai, di mana ketika Natsu memakainya, tiba-tiba dia termenung dan bertanya di mana kakaknya. Demi memastikan sesuatu, jinnya melihat benda tersebut, namun dia tidak menemukan sebuah kejanggalan. Lalu ketika Senji datang bersama Miura, Senji mencoba memisahkan Natsu dari jinnya, namun Natsu tidak ingin berpisah dan dia juga tidak mengenali siapa Senji. Sepertinya tubuh Natsu telah diambil alih oleh sesuatu. Setelah mendengar apa yang telah terjadi, Senji yang tahu tentang Somegoro mengatakan jika dia merupakan spesialis aksesoris seperti sisir, kanzashi, dan perlengkapan pedang yang sudah meninggal beberapa dekade yang lalu. Namun jinnya harus menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dia pamit pada Natsu untuk pergi sebentar, namun dia menolak untuk ditinggal. Tapi karena sebelumnya jinnya pernah punya seorang adik, jadi dia dengan mudah menjinakkan Natsu. Namun sayangnya jinnya tidak menemukan Akitsu walau sudah bertanya ke sana kemari hingga sore hari. Tapi orang yang dicari datang sendiri karena mendengar dari para penduduk kota kalau dia mencarinya. Saat melihat jinnya, Akitsu tahu kalau dirinya adalah iblis.
Jadi dia mengeluarkan anjing Inugaminya untuk melawan jinnya. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Akitsu Sumegoro generasi ketiga. Walau berhasil memenggal kepala Inugami itu, tapi tidak cukup untuk mengalahkannya, karena Inugami hidup kembali. Walau jinnya telah memotong mereka, Inugami terus bermunculan. Jinnya yang menggunakan skill menghilangnya juga tidak berpengaruh, karena Inugami punya penciuman yang tajam. Karena itu Jinja menggunakan skill lainnya yaitu percepatan yang langsung mengincar Akitsu yang membuatnya terkejut dan Jinja memukulnya yang membuatnya terpental. Saat Jinja mendebasnya, Akitsu berubah menjadi sebuah kertas yang ternyata itu hanyalah ilusi dan Inugami mulai menyerang Jinja. Namun Jinja dengan skill pemakan mencuri Inugami milik Akitsu yang membuat Inugami itu balik mengincar Akitsu. Hingga akhirnya dia menyerah, tapi Jinja tidak membunuhnya karena emang tujuannya untuk menanyakan sesuatu padanya. Sebelum menjawab pertanyaannya, Akitsu menjelaskan kalau dia dapat mengubah perasaan yang ada di benda menjadi iblis. Dia juga mengaku sebagai generasi ketiga karena Akitsu hanyalah sekolahan, yang mana setelah Sumegoro pertama pensiun, muridnya mewarisi nama Sumegoro. Dialah yang menjadi generasi ketiga. Sumegoro pertama hanyalah pengrajin biasa, tapi karena keterampilannya sangat hebat, semua barang yang dibuatnya menjadi memiliki nyawa. Seiringnya waktu dia bahkan bisa mengubah nyawa benda-benda menjadi Sukumogami dan menciptakan mantra untuk mengendalikan mereka. Mengenai kanzashi yang dipakai oleh Natsu, Jinnya diminta untuk memberikan koga yang dia miliki pada Natsu. Dengan begitu semua akan beres. Malamnya Jinnya pun memberikan koga itu pada Natsu. Lalu ketika Kogai dan Kanzashi digabungkan, kedua benda itu berubah menjadi burung kukuk. Kemudian Natsu pingsan. Hal itu bisa terjadi karena kedua benda itu dibuat oleh orang yang sama dan didefinisikan sebagai kakak beradik, yang membuat Natsu memanggil Jinja sebagai kakak karena dia melihat Kogai itu pada dirinya, yang mana Kanzashi adalah adiknya. Akitsu juga akan membiarkan Jinnya karena dia tidak terlihat berbahaya, namun dia akan terus memburu iblis yang menyakiti manusia. Keesokan harinya Natsu pun kembali normal, tapi dia merasa malu dengan kejadian itu karena ingatan itu masih tersimpan pada dirinya. Bahkan Senji juga meledeknya atas kejadian itu. 55 tahun pun telah berlalu. Kini Jinja yang berpakaian sekolah mendatangi sebuah kuil, di mana dia bertanya kepada Itsuki Hime di sana. Wanita itu mengaku kalau dirinya tidak mengetahui secara detail tentang Itsuki Hime. Tapi karena itu sudah menjadi tradisi di kuil Jinta sejak lama, jadi dia yang terpilih harus mengikutinya. Mendengar nama tersebut, Jinja pun terharu karena Pak Kades ternyata telah melindungi tempat di mana Jinja bisa pulang selama ini. Lalu Jinja pun pergi karena dia sudah mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar selama ini. Di masa depan ini, Jinja mengikuti pembelajaran sekolah yang ada di sana. Di pelajaran kali ini menampilkan seni teater yang menceritakan tentang seorang pelacur bersama seorang samurai bernama Miura. Ternyata yang diceritakan merupakan kisah pertemuan Miura dengan Yotaka, di mana ketika Miura sedang berteduh, dirinya bertemu dengan Yotaka yang juga berteduh dari derasnya hujan. Terlihat bahwa sepertinya Miura mengagumi kecantikan pada Yotaka. Di sini Miura sudah jatuh hati pada pandangan pertama. Walau sudah dijelaskan pada Yotaka bahwa dirinya adalah seorang pelacur, sepertinya Miura tidak peduli. Kemudian mereka melihat bayangan seorang samurai, yang ketika melihatnya Yotaka menyadari kalau dia itu adalah kakaknya. Siapa sangka Miura yang melihat bayangan itu juga mengira bahwa dia adalah kakaknya. Esok harinya di tempat yang sama dengan cuaca yang hujan, mereka bertemu kembali. Miura menyinggung soal bayangan yang mereka lihat kemarin. Namun Yotaka tidak ambil pusing dan meminta Miura untuk tidak membahasnya lagi. Yang tak lama bayangan itu kembali muncul. Melihat bayangan itu membuat Yotaka ketakutan. Sementara itu esoknya di kedai soba, Jinja terlihat kesal karena dia tidak berhasil memburu iblis incarannya, di mana iblis itu hanya muncul ketika hujan saja. Yang tidak lama Miura datang, di mana kedatangan Miura untuk meminta pendapat pada semua orang yang ada di kedai. Dia meminta saran agar bisa mendapatkan cinta seseorang, karena dirinya mulai tertarik dengan Yotaka. Tentu Jinja mengenal siapa Yotaka. Menurut Sada, Miura harus mulai pendekatan dengan mengenal satu sama lain. Mendengar itu, Miura pun langsung pergi. Sementara Ofu merasa aneh dari ceritanya, karena selama 2 malam tidak ada hujan sama sekali.
Kemudian malam harinya hujan kembali turun dan Yotaka yang sedang berteduh di tempat yang sama sangat penasaran dengan bayangan hitam itu dan mengejarnya. Namun Miura datang menghentikannya karena dia tahu bahwa bayangan itu adalah iblis. Walau ketakutan demi tampil keren di depan Yotaka, Miura mencoba melawannya. Tapi ujung-ujungnya Jinja yang mengalahkan iblis tersebut. Tapi menurut Jinja itu bukanlah iblis, melainkan penyesalan yang gagal berubah menjadi iblis. Penyesalan yang dimaksud merupakan penyesalan jiwa-jiwa yang masih terikat pada dunia hidup. Penyesalan yang dimaksud merupakan penyesalan jiwa-jiwa yang masih terikat pada dunia hidup. Cerita teater itu membuat mereka senang hingga terus membahasnya. Namun salah satu teman sekelas Jinja yaitu Azuzaya tidak mengerti karena saat teater berlangsung dirinya tertidur. Di masa lalu ketika Jinja bersama Oppu berbelanja, mereka melihat banyak orang mengantri untuk membeli sake yang katanya terkenal sangat enak. Namun hal itu tidak membuat Jinja tertarik. Di malam harinya Senji mengumpulkan teman-temannya untuk merayakan keberhasilan dirinya, yang mana dirinya telah resmi menjadi penjaga toko. Semua mengucapkan selamat padanya. Dia juga membawa Yuki Nagori sake yang terkenal itu. Tapi setelah mencoba rasanya sangat kuat yang membuat mereka heran kenapa disebut sangat enak. Setelah mencoba sake itu, keesokan harinya Natsu melapor pada Jinja bahwa Senji tidak bekerja dan hanya mabuk-mabukan di bar. Natsu meminta Jinja untuk mengawalnya ke bar untuk menjemput Senji. Setelah diajak pulang, Senji menolak. Bahkan dirinya berkata yang keterlaluan pada Natsu. Padahal Senji tidak pernah sama sekali berkata seperti itu. Natsu sangat marah tapi dihentikan oleh Jinja. Melihat Jinja, Senji pun berkata kalau sejak awal dirinya membenci Jinja. Dia juga menyerang Jinja, tapi Senji bukan tandingannya. Jinja membuat Senji pingsan. Namun dari keributan itu membuat para pemabuk yang ada di sana marah hingga menyerang Jinja. Tentu Jinja melawan, bahkan dia juga dibantu oleh Akitsu. Setelah tersadar, Senji langsung meminta maaf pada Natsu karena kejadian itu. Walau merasakan sakit, tapi Natsu memaafkannya. Sementara Akitsu datang karena mendengar kalau terjadi kejadian aneh di Kyoto, di mana ada seorang kakak membunuh adiknya sendiri. Awalnya dia tidak tertarik jika kejadiannya hanya itu, tapi terjadi beberapa kejadian serupa sejak itu. Setelah menyelidiki, di kejadian pertama si adik membawa pulang sake langka yang membuatnya mabuk hingga melakukan pembunuhan. Bahkan di kasus lain juga orang mengamuk saat minum sake. Sake yang dimaksud adalah Yuki Nagori. Kemudian mereka melihat darah yang saat ditelusuri terdapat mayat dari seorang penjual sake Yuki. Mereka mengasumsikan kalau sake telah dirampok dan pemiliknya dibunuh. Tapi apa perlu membunuh orang hanya untuk beberapa botol sake yang kemudian tiba-tiba iblis datang entah dari mana membuat mereka kebingungan. Kemudian mereka menemui Yotaka untuk meminta info yang telah diminta Jinja sebelumnya, yang mana toko miras di Kurame yang menangani pendistribusiannya dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Edo. Orang itu adalah orang yang pernah meminta Jinja membasmi iblis di gudang. Yotaka meminta Jinja untuk menemuinya saja. Keesokan paginya tetangga rumah Jinja mulai ribut lagi, di mana Jinja selalu mendengar mereka ribut. Tapi kali ini berbeda karena terdengar suara anaknya menjerit kesakitan. Hingga membuat mereka melihatnya, yang ternyata akibat dari selalu meminum sake Yuki sampai membuatnya berubah menjadi iblis. Kemudian mereka ke rumah pedagang yang dimaksud oleh Yotaka. Di sana terlihat bahwa dia telah menyimpan stok sake Yuki begitu banyak, tapi pria itu tidak memberitahukan dari mana ia mendapatkan stok itu. Dengan terpaksa Jinja membuatnya mengaku dengan pedangnya. Dia pun mengatakan jika dia mendapatkannya di Gunung Oyama. Di gunung itu ada mata air di tengahnya yang terletak di provinsi Sagami. Dia tidak tahu kenapa sake itu bisa begitu, karena tugas dia hanya mengemasnya saja. Seorang wanita yang memberikan stok sake itu padanya hanya berkata jika sakenya bisa merusak manusia. Wanita yang dimaksud memiliki rambut pirang. Dia juga berkata padanya jika terus meminum sake itu manusia bisa dikuasai kebencian. Ternyata wanita itu adalah adik dari Jinja. Mendengar ciri-ciri itu, Jinja memintanya untuk menceritakan semua yang dia tahu tentang wanita itu. Namun dia tidak dapat berbicara karena Jinja mencekiknya. Hingga Akitsu menghentikan Jinja karena hal itu bisa membunuhnya. Karena takut sakenya dicuri, pria itu berniat meminum semua sake itu sendiri. Tapi hal itu justru mengubahnya menjadi iblis.
Sake itu memicu kebenciannya menjadi niat jahat dan mengubah manusia menjadi iblis. Jinnya yang menyerangnya tidak terpengaruh, di mana kulitnya sangat keras. Bahkan dengan bantuan Akitsu, iblis itu juga masih tidak terluka. Dari kejadian ini membuat Jinnya menyadari kalau sake itu bukanlah dari alam, melainkan dibuat oleh wanita itu sendiri. Maka wajar saja jika pria itu ditempatkan untuk menghalangi penyelidikan mengenai sakenya. Jinnya sangat gelisah karena ayah Natsu juga meminum sake itu setiap malam. Jadi Akitsu meminta Jinnya untuk pergi menemuinya, sedangkan dia akan melawan iblis itu sendiri. Akitsu percaya diri dengan kekuatannya, jadi Jinnya pun pergi. おいでやす正気様びっくりしたからの Oke teman-teman, untuk anime Kijin Gentao Show sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya dan Alur pamit undur diri, Yen. Bye bye.